Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya bagaimana kabarnya adik? Baik Bapak. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Sebelum kita dimulai pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Sebelum mulai pelajaran, kita membahas apa itu Al-Quran. Ada yang tahu? Ini Pak, Al-Quran gini ki. Yang maksudnya Al-Quran itu apa? Gak tahu Bapak. Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang harus dibaca dan dipahami dengan baik. Nah, sebagai kitab suci Al-Quran harus dibaca sesuai kaidah-kaidahnya. Jika qori atau pembaca Al-Quran tidak taat terhadap kaidah, makna ayat yang dibacanya itu tidak sesuai dan melenceng. Anjuran membaca Al-Quran itu sesuai kaidah tajwid bergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Muzammil ayat 4 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, ulama ahli qiraat dari madhab Syafi'i, Ibnu Al-Jazari bahkan menyatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib, dan orang yang membaca Al-Quran tanpa kaidah tajwid dianggap berdosa, sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Nah, mempelajari ilmu tajwid itu merupakan suatu keutamaan bagi seseorang muslim. Derajat orang yang belajar Al-Quran itu akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini kita belajar hukum mempelajari ilmu tajwid dalam Islam. Adik-adik tahu apa itu mempelajari ilmu tajwid? Gak tahu Bapak. Nah, menurut para ulama bahwa hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Nah, dalam hal ini kewajiban fardu kifayah itu jatuh atas suatu kelompok. Nah, jika salah satu seorang dari kelompok itu belajar ilmu tajwid, kewajiban atas sisanya itu menjadi gugur. Gitu. Nah, sementara itu jika seluruh kelompok tidak ada satupun yang mempelajari ilmu tajwid, semuanya menjadi berdosa. Masuk neraka Pak. Iya dong, masuk neraka. Takut. Nah, selanjutnya itu apabila seseorang sudah mengetahui ilmu tajwid, kemudian mengamalkannya ketika membaca Al-Quran, itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib diaplikasikan sebagaimana dilansir. Nah, hal itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab termasuk Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Quran surat Al-Baqarah. Nah, adik-adik tahu pengertian ilmu tajwid menurut para ulama? Gak tahu Bapak. Nah, di sini para ulama mendefinisikan ilmu tajwid dalam bahasa ilmu Al-Quran. Kendati terdapat banyak pengertian ilmu tajwid, pada dasarnya inti ilmu tajwid itu tidak jauh berbeda, yakni cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar gitu. Nah, menurut Imam Zarkazi, ini kendati masyhur
dikenal sebagai ulama fikih dan usul fikih. Sebenarnya Imam Az-Zarkashi ini juga pakar ilmu Al-Quran. Nah, hal itu tampak pada salah satu kitabnya yang bertajuk Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Nah, nama lengkap Imam Az-Zarkashi ini adalah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah Az-Zarkashi. Ia dikenal sebagai ulama terpandang dari mazhab Syafi'i. Nah, menurut Imam Az-Zarkashi ini, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Paham, Dek? Paham Bapak. Nah, kalau udah paham, gak ada yang bertanyakan? Gak ada Bapak. Baik, kalau udah gak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu. Terus. Pulang Bapak. Pulang.